warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama anggotanya, yaitu Davina Salsabila, Desi Apriliani, Dia Kartika, Dia Ajeng Enda Pratiwi, Elsa Dwi Restian, Faisal Dwi Pamungkas. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Fungsi dan tujuan. 1. Menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat berharga. 2. Menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit ke masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang rentenir. 3. Membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang. 4. Membantu menstimulasi penyertaan modal swasta dan memperluas sumber pembiayaan bagi usaha. 5. Membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Dan manfaatnya yaitu 1. Penggadaian memberikan masyarakat yang memerlukan dana. 2. Perusahaan memberikan jaminan yang terjadi dengan jasa yang ditawarkan. 3. Lembaga dana pensiun memberikan karyawan perusahaan yang telah pensiun. 4. Lembaga pembiayaan memberi masyarakat dalam pendanaan kegiatan konsumsi. 5. Koperasi memberikan kepada anggota dalam kebersamaan dan SHU. Berapa kegiatan usaha LKBB di Indonesia? A. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga. B. Memberi fasilitas kredit ke perusahaan, swasta, dan pemerintah. C. Berperan menjadi perantara perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintah. D. Menyertakan modal perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. E. Menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli finansial. F. Melaksanakan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan RI. Ciri-cirinya, jenis lembaga keuangan bukan bank ialah asuransi, sewa guna usaha, dana pensiun, modal ventura, anjak piutang, dan pasar modal. Lembaga ini tidak menghasilkan produk berupa tabungan, deposito, dan giro. Keuntungan hanya diperoleh dari suku bunga tertentu melalui selisih modal dan pengembalian dana dari masyarakat. Dana di lembaga ini cenderung hanya sebagai investasi jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah minimal dari lembaga keuangan bukan bank adalah lebih dari 1 tahun. Lembaga keuangan bukan bank juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah pasar modal. Yang kedua, dana pensiun. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, lembaga pembiayaan. Dan yang kelima adalah penggadaian. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga tentunya mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungan pasar modal diantaranya yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang kedua, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Dan yang ketiga adalah memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Serta kelemahan pasar modal diantaranya yang pertama, mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Yang kedua, saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Dan yang ketiga, jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Manfaat untuk komitmen, manfaat untuk pemerintah, manfaat untuk investor. Resiko investasi. 1. Kerugian modal. Kerugian dari selisih harga pembelian dan penjualan. Investor menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembelian. 2. Likuidasi perusahaan. Perusahaan bangkrut atau dibubarkan. Fungsi pasar modal. 1. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. 2. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. 3. Pasar modal sebagai sarana peningkat kapasitas produksi. 4. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. 5. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. 6. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara.
Struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan, menunjuk OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.